Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga sehat selalu ya dan selalu dilimpahkan rezekinya. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan semoga bermanfaat. Oh ya, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film science fiction yang dirilis pada tahun 2004 yang berjudul The Day After Tomorrow, yang dimana film ini berkisah tentang bagaimana dampak pemanasan global yang dapat mengubah planet bumi kembali ke zaman es. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita intro dulu. Film dimulai dengan memperlihatkan Jack, yang seorang profesor ahli klimatologis dan dua anggota timnya, sedang melakukan penelitian di benua Antartika untuk mengambil sampel inti es. Saat mereka melakukan pengeboran, terjadi retakan es yang seolah-olah membelah daratan tersebut. Kemudian setelah itu, Jack diundang sebagai pembicara soal pemanasan global di New Delhi, India, pada konferensi PBB. Dan ia juga menyampaikan, jika bumi terus mengalami pemanasan global, maka bumi akan mengalami perubahan suhu drastis dalam jangka waktu 100 atau 1000 tahun yang akan datang. Dan jika saat itu terjadi, bumi akan kembali ke zaman es, di mana semua daratan bumi akan membeku sementara. Di sisi lain, di luar sedang terjadi hujan salju, yang untuk pertama kalinya terjadi di India. Di tempat lain, di Tokyo saat ini sedang terjadi hujan es, yang dimana es tersebut berjatuhan sebesar kepalan tangan orang dewasa. Tentu saja hal tersebut membuat semua orang panik dan berlarian melindungi diri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jack saat ini sedang mengantarkan anaknya yang bernama Sam ke bandara, yang hendak pergi ke New York untuk mengikuti kompetensi akademik bersama dua orang temannya. Lalu, pada saat malam hari, tiba-tiba Jack ditelepon oleh Profesor Terry Repson, yang sebelumnya hadir dalam konferensi PBB di India bersamanya. Dalam telepon itu, ia menyampaikan, kemungkinan teori Jack soal mencairnya es kutub yang akan mengganggu arus Atlantik Utara sedang terjadi saat ini. Hal itu karena Profesor Terry menemukan lebih dari 3 pelampung nomad yang mencatat penurunan suhu air hingga 13 derajat. Setelah itu, Jack memeriksa catatan yang dikirim oleh Profesor Terry, yang dimana Jack merasa hal tersebut terjadi terlalu cepat, karena prediksi Jack mengenai hal tersebut akan terjadi dalam kurun waktu paling cepat 100 tahun yang akan datang. Keesokan harinya, terjadi hal yang mengerikan di Los Angeles. Di sana, sedang terjadi angin topan yang sangat besar. Ditambah lagi, tidak hanya satu angin topan, tapi lebih dari 2 yang menyerang Los Angeles, yang membuat seisi kota porak-poranda. Lalu Jack dan teman-temannya sedang mencari tahu apa penyebab angin topan yang terjadi di Los Angeles. Kemudian Jack menyampaikan temuan dari Profesor Terry mengenai penurunan suhu arus Atlantik. Dan dia juga mengatakan pada semua orang pada saat pertemuan kalau ini belum akan berakhir dan malah akan menjadi semakin memburuk. Lalu setelah hal itu, Jack diizinkan untuk meneliti lebih lanjut, dibantu temannya Frank dan Jason. Dan ditambah lagi seorang spesialis topan dari NASA yang bernama Janet. Tak lama kemudian, hasil penelitiannya pun keluar. Jack terkejut dengan skenario terburuk dari teorinya, yang diperkirakan terjadi 100 tahun lagi. Ternyata, dalam 6-8 minggu ke depan, hal tersebut akan terjadi. Di tempat lain, Sam dan kedua temannya tidak bisa pulang, karena semua jadwal penerbangan di Amerika ditunda. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menginap di rumah temannya yang baru, yang bernama GD. Lalu, pada pagi harinya, saat mereka akan pulang, mereka melihat kondisi jalanan yang sudah banjir akibat hujan lebat yang terus turun dalam 3 hari belakangan ini.
Laura, teman Sam, berpikir untuk tetap tinggal di dalam gedung, tapi Sam tetap bersikeras untuk pulang. Di tengah perjalanan, keadaan cuaca makin memburuk. Kemudian, Sam dan teman-temannya pergi ke tempat yang lebih tinggi. Lalu, mereka pun menuju ke sebuah perpustakaan. Ketika hampir sampai, Laura yang tidak bisa melihat jalan dengan jelas karena terendam air membuat kakinya terluka oleh plat kendaraan yang dilewatinya. Sementara itu, dari laut, gelombang tsunami yang sangat besar menerjang kota New York yang dalam sekejap telah menenggelamkan semua yang ia lalui. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, termasuk Sam dan kedua temannya, yang dimana mereka cukup beruntung bisa masuk ke dalam gedung perpustakaan sebelum gelombang tsunami tersebut menghantam mereka. Di tempat lain, Jack, yang sedang berkomunikasi dengan Profesor Terry, menjelaskan soal hasil penelitiannya. Penelitian ini adalah hasil dari data yang sebelumnya diberikan oleh Profesor Terry, yang sebelumnya skenario terburuk akan terjadi dalam 6-8 minggu, namun dari hasil penelitian terbaru ini, hal tersebut akan terjadi dalam kurun waktu 10 hari ke depan. Dalam 10 hari, manusia akan kembali masuk ke dalam zaman es. Kemudian Sam saat ini sedang berusaha mencari telepon umum yang berada di perpustakaan tersebut. Lalu mereka menemukan sebuah telepon umum yang kondisinya sudah setengah terendam air. Sam kemudian langsung menghubungi ayahnya. Sam memberitahu ayahnya kalau dia baik-baik saja, dan bertanya apa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian Jack menjelaskan semuanya, dan menyuruh Sam agar tidak keluar dari tempat itu, lalu membakar apapun untuk menghangatkan dirinya. Lalu Jack berjanji akan menjemput Sam di sana. Kemudian setelah percakapan itu, Jack mempersiapkan peralatannya untuk pergi menjemput anaknya tersebut. Beberapa saat kemudian, air tsunami yang sebelumnya menenggelamkan kota New York terlihat telah membeku. Lalu di sana, beberapa orang terlihat berjalan menuju selatan. Melihat hal tersebut, membuat seorang polisi yang berada di perpustakaan meminta seluruh orang yang ada di perpustakaan tersebut untuk mengikutinya ke arah pengungsian ke selatan. Kemudian Sam, yang percaya pada ayahnya, berusaha mengatakan apa yang dikatakan oleh ayahnya pada polisi itu. Sam meminta mereka untuk tidak pergi dan tetap tinggal di perpustakaan itu. Tapi, polisi itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sam. Lalu, banyak orang yang memilih untuk tetap pergi, dan hanya menyisakan sedikit orang di perpustakaan itu. Mereka yang tetap di perpustakaan itu pun lalu pindah ke ruangan yang memiliki perapian. Selanjutnya mereka mengumpulkan buku-buku untuk dibakar, agar dapat menghangatkan tubuhnya. Di tempat lain, Jack dan teman-temannya berangkat untuk menjemput Sam. Kemudian di dalam perjalanan mereka terjebak oleh tumpukan salju yang sudah sangat tinggi, yang membuat mereka harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Namun perjalanan mereka tentulah tidak akan mulus. Kalau mulus, filmnya udah kelar. Ketika mereka melewati atap kaca yang tertutup oleh salju, tas berbekalan mereka yang berat membuat kaca tersebut pecah. Hal itu membuat mereka bertiga tertarik masuk ke dalam gedung, dan membuat Frank tergantung di sana. Kemudian Jack menyuruh Jason untuk menahan beban Frank, selagi Jack menuju arah Jason untuk menarik Frank dari sana. Tetapi, Frank melihat kaca yang ada di bawah Jason mulai retak, yang kemudian Frank merasa bahwa hal tersebut tidak akan berhasil. Lalu, dengan sangat berat hati, Frank memotong talinya agar Jason dan Jack tidak ikut terjatuh ke dalam sana. Tentu saja hal tersebut membuat Frank jatuh dan meninggal di sana. Dalam perasaan yang sangat sedih, Jack dan Jason melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian, keesokan harinya, semua orang terlihat khawatir melihat Laura yang sedang panas tinggi. Salah satu dari mereka mengatakan kalau Laura mengeluhkan luka di kakinya beberapa hari yang lalu. Ternyata, saat dilihat, luka di kaki Laura sudah infeksi. Seorang perempuan penjaga perpustakaan mengatakan kalau Laura itu keracunan darah,
Dia juga menyebutkan daftar obat yang harus diberikan. Kemudian, Sam pun memutuskan untuk mencari obat di kapal yang ada di luar perpustakaan. Yang dimana kapal itu sebelumnya dibawa oleh tsunami dari lautan. Sam, yang ditemani Brian dan Judy, mereka langsung memasuki kapal. Lalu masuk ke ruang medis dan menemukan obat yang akan diberikan untuk Laura. Ditambah lagi, mereka juga menemukan persediaan makanan. Namun, tak disangka mereka kemudian diserang oleh seekor serigala yang membuat kaki Judy terluka. Akibat gigitan tersebut, tapi pada akhirnya mereka berhasil kabur dari serigala tersebut. Di tempat lain, Jack sedang kesusahan karena menarik Jason yang pingsan akibat kelelahan. Lalu saat Jack melihat ke atas, ia melihat sebuah bendera yang berkibar, kemudian tiba-tiba berhenti. Jack yang paham betul dalam beberapa menit ke depan akan terjadi penurunan suhu yang sangat ekstrim, dengan segera mencari tempat yang aman. Begitu juga Sam, dibantu Brian, dengan cepat menarik Judy yang terluka. Setibanya di perpustakaan, mereka dengan sigap membakar buku lebih banyak, agar perapian mereka tidak padam. Begitu juga dengan Jack, yang sudah menemukan tempat untuk berlindung. Kemudian, ia langsung menyalakan api untuk membuatnya tetap hangat dan tidak membeku. Keesokan harinya, Jason sudah sadarkan diri dan mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, mereka melihat banyak orang yang mati membeku. Dan salah satunya, polisi yang sebelumnya berada di dalam perpustakaan bersama Sam. Susah sih dikasih tahu. Kemudian, malam hari pun tiba. Jack dan Jason memilih untuk membangun tenda dan berlindung di dalam tenda mereka. Kemudian, di dalam tenda, Jason yang sebelumnya melihat beberapa orang mati membeku, berusaha berbicara perlahan pada Jack soal Sam, yang kemungkinannya kecil bisa selamat dari semua ini. Tapi Jack tetap yakin dan berharap kalau anaknya itu bisa bertahan hingga dia tiba di sana. Kemudian pada pagi harinya, Jack terbangun dan melihat kalau badai salju sudah berhenti dan hanya menyisakan gunungan salju di sekitar tenda mereka. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan, yang dimana mereka sudah melihat patung Liberty. Hal tersebut menandakan kalau mereka sudah dekat dengan perpustakaannya, di mana Sam dan yang lainnya berada. Tak lama kemudian, mereka sampai di titik di mana perpustakaan itu berada. Jack pun berlari, namun mereka melihat perpustakaan tersebut sudah hampir terkubur oleh gundukan salju, dan barulah terlihat perpustakaan yang hanya tinggal menyisakan atapnya saja. Mereka berdua lalu bergegas masuk dan menelusuri setiap lorong perpustakaan yang sudah membeku. Kemudian, saat sampai di sebuah pintu, di bawah pintu tersebut terlihat ada cahaya yang berasal dari ruangan itu. Dengan perlahan, Jack membuka pintu. Lalu dia bisa melihat ada beberapa orang yang tertidur di sana, dan salah satunya adalah anaknya. Kemudian, Sam terbangun dan langsung menghampiri ayahnya lalu memeluknya. Setelah hal itu, lalu tak berselang lama datanglah helikopter penyelamat yang akan menyelamatkan mereka semua yang ada di sana. Kemudian, dari dalam helikopter mereka dapat melihat ke bawah dan melihat beberapa orang yang masih bisa selamat seperti mereka. Nah, di akhir scene, kita semua diperlihatkan kondisi bumi dari luar angkasa. Langit bumi terlihat cerah, walaupun beberapa daratannya membeku. Kemudian, film pun selesai. Nah, sampai di sini ringkasan alur film kita. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Mohon dukungan untuk channel ini agar tetap maju. Mohon dukungan untuk channel ini agar kedepannya dapat berkembang dan menghibur teman-teman semua. Oke lah. Sampai jumpa.